Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya ingin mencoba membicarakan suatu ilmu yang mungkin juga ada manfaat kebaikannya untuk diri kita sebagai manusia yang bertumbuh dan berproses menjadi yang lebih baik dan lebih kuat daripada hari yang kemarin. Jadi dalam kehidupan kita itu kita harus mampu bersikap biasa-biasa saja. Jadi kalau ada orang bilang B aja, itu bukan sesuatu tanda kelemahan, tetapi sebenarnya itu adalah tanda kekuatan. Di dalam hidup kita tidak perlu terlalu merespon sesuatu dengan maksimal, kecuali untuk hal-hal yang urgent dan penting kayak gitu. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, itu bukan berarti kita a priori atau tidak care terhadap kehidupan, tetapi agar menjadi perbedaan terhadap skala prioritas kondisi atau keadaan yang harus kita tanggapi dengan serius atau tidak serius, atau dengan biasa-biasa saja, atau dengan pemikiran yang matang. Jadi dalam kehidupan kita seringkali menemukan yang kita sebut sebagai suatu permasalahan atau bukan suatu permasalahan kayak gitu. Tuntutannya kita harus bersikap yang seperti apa. Dari sikap yang seperti apa yang kita ambil itu nanti akan menjadi sebuah proses yang berakhir menjadi akhir dari suatu masalah tersebut kayak gitu, atau akhir dari keadaan tersebut seperti itu. Maka seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan kenyataan bahwa orang yang mampu bersikap biasa saja terhadap suatu permasalahan, tetapi dengan berusaha semaksimal mungkin, itu adalah orang yang paling kuat kayak gitu. Jadi pernah kan kita dalam kehidupan kita itu mendapati sesuatu yang kita anggap sebagai suatu yang harus dipikirkan dengan masak-masak, pemikiran kita harus maksimal di situ. Akhirnya terkadang ada dua pilihan. Orang itu berpikir secara matang, akhirnya sampai stres, sampai depresi kayak gitu ya. Tetapi juga tidak ada jalan keluarnya, atau mendapatkan jalan keluar yang akhirnya dirasa tidak sesuai yang diharapkan, misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang dia menyikapinya itu dengan biasa saja, tadi yang saya sampaikan. Biasa saja itu tetap merespon, tetap mengetahui bahwa itu terjadi suatu gap atau suatu masalah atau suatu keadaan yang harus disolusikan. Tapi karena dia itu biasa saja ya, jadi dia menanggapi, tapi dia masih ingat dia itu hanya manusia biasa yang memang kondisinya harus menjalani keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan takdirnya, sehingga tidak terlalu terganggu dengan sesuatu yang terjadi kayak gitu ya. Tidak terlalu harus ngoyo dengan misalnya target-target yang harus dicapai seperti itu. Akhirnya timbul rasa tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan berdoa maksimal kepada Allah, dan bersikap sebagai manusia biasa yang nerimo kayak gitu. Itu akhirnya hasilnya insya Allah akan baik-baik saja. Sering kan diri kita mengalami sesuatu yang dulu kita anggap itu wah pusing banget ya menghadapi masalah ini, wah kok mumet ya dengan keadaannya seperti ini, misalnya seperti itu. Tetapi di setahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya, setelah mengingat peristiwa yang telah lampau, kita tertawa sendiri dan kita bilang, kenapa ya dulu aku sampai sepusing itu dan sampai sedepresi itu. Itu tandanya banyak permasalahan yang akan selesai dengan kita bersikap biasa saja dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik takdir dan penentu takdir yang terbaik untuk kita kayak gitu. Terus kemudian kita bertawakal kepada Allah ya, dan sudah kita jalani semua itu sampai itu menjadi hal yang biasa saja yang mampu kita terima, dan mungkin dengan semua itu menjadikan banyak manfaat kebaikan dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada suatu manusia di luar batas kemampuannya. Jadi mungkin itu jadi untuk teman-teman semuanya yang mengikuti vlog saya,
yang mungkin pada pagi hari ini sedang dilanda keadaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak menyenangkan misalnya seperti itu, atau sesuatu yang membuat teman-teman stres misalnya. Yakinlah semua itu terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Anda bukan satu-satunya orang yang diuji dengan itu, karena memang dunia ini adalah tempat ujian untuk semua manusia tanpa terkecuali, dengan ujiannya masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda kayak gitu. Kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam relnya Gusti Allah gitu ya. Jangan keluar dari rel yang diminta oleh Allah. Terus kita harus berdoa, meminta takdir yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena terkadang sesuatu yang baik menurut kita tidak baik menurut Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan dunia, kubur, dan akhirat untuk diri saya pribadi dan teman-teman semua. Banyak maaf dari saya, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita dari dosa-dosa dan dari kematian yang buruk. Amin ya robbal alamin.